Kita berada di Karibia, dan ini adalah orang-orang Taino. Para ilmuwan telah lama meyakini bahwa mereka adalah penghuni pertama Antilles besar, dan orang-orang tersebut telah menjelajahi pulau-pulau itu jauh sebelum Columbus menemukan tempat ini. Namun, sebuah penemuan baru-baru ini menunjukkan bahwa ada beberapa orang lain yang tinggal di sana. Orang-orang ini disebut sebagai orang-orang kuno, dan mereka sekarang dikenal karena pandai menggunakan peralatan batu. Mereka telah menggunakan sejumlah besar alat yang dipoles seperti palu, kapak, dan semacamnya. Kami masih belum mengetahui bagaimana mereka bisa menciptakan dan memproduksi semua alat tersebut tanpa peralatan khusus. Para ilmuwan sekarang sedang mencari semacam pekuburan atau situs arkeologi serupa untuk mencari tahu lebih banyak tentang orang-orang ini. Permukiman aneh lainnya ditemukan beberapa tahun yang lalu tidak jauh dari Florida. Yang satu ini juga berasal dari masa pra-Columbus, tapi tampaknya para penghuni di sana lebih menyukai mode daripada membuat kerajinan dengan menggunakan peralatan batu. Para ilmuwan menemukan satu kompleks yang terdiri dari 37 cincin cangkang tiram. Ada banyak rumah tangga yang memiliki cincin-cincin ini, dan penduduk setempat memproduksi manik-manik dari cangkang makhluk laut. Ngomong-ngomong, dahulu manik-manik tidak hanya ditujukan untuk mode, tapi juga merupakan instrumen sosial yang penting. Orang-orang akan menjahit manik-manik pada pakaian untuk menunjukkan kekayaan atau pengaruh mereka. Kadang-kadang arkeolog berhasil menemukan satu kota utuh. Inilah yang dilakukan Eleni Korka, seorang arkeolog dari Yunani. Dia menemukan kota Tenea yang hilang. Itu bukanlah sebuah kebetulan. Seluruh pencariannya memakan waktu selama 34 tahun. Ngomong-ngomong, Tenea bahkan dianggap sebagai kota mitos. Kota Tenea adalah kota yang didirikan oleh Troya, dan teks-teks kuno menyatakan bahwa kota ini sangat kaya. Sepertinya teks-teks itu benar. Para arkeolog menemukan sekitar 200 koin di situs tersebut. Beberapa perhiasan juga ditemukan di sana. Misalnya ada sebuah cincin besi dengan segel. Mereka juga menemukan koin emas yang diduga digunakan untuk membayar perjalanan ke alam baka. Ya, pada masa itu, orang-orang percaya bahwa alam baka itu ada, dan mereka harus membayar tiket untuk sampai ke sana. Tanah liat, batu, dan lantai marmer yang ditemukan itu membantu kita membayangkan seperti apa tempat tinggal mereka. Oh iya, para arkeolog juga menemukan beberapa vas di sana. Salah satu contoh paling awal seni buatan manusia terletak di Gua Altamira di Spanyol Utara. Lukisan-lukisan di Gua Paleolitikum sangat istimewa karena tidak monokrom, tapi memiliki beberapa warna yang digabungkan. Namun, mahakarya paling awal ini tersembunyi untuk waktu yang lama. Lukisan-lukisan ini baru ditemukan pada tahun 1868. Dan saat ini, gua ini merupakan situs warisan dunia UNESCO. Terlepas dari seberapa tua usia lukisan-lukisan ini, semuanya terawat dengan baik karena telah terisolasi dengan baik selama ini. Karena galeri ini terletak jauh di dalam gua, hampir tidak mungkin pengaruh iklim eksternal merusak mahakarya prasejarah ini. Kita sekarang berada di Inggris, tahun 2009. Perkenalkan Terry Herbert, anggota klub penelitian dan pendeteksi logam Blockbridge. Suatu hari, dia sedang memeriksa lahan pertanian yang sedang dibajak di Staffordshire dengan detektor logam. Dia pasti ingin menemukan sesuatu yang istimewa, tapi aku yakin dia tidak menyangka akan menemukan apa yang sebenarnya dia temukan. Dia menemukan sesuatu yang kemudian disebut oleh para ilmuwan sebagai timbunan emas dan perak Anglo-Saxon terbesar yang pernah ditemukan. Ada daftar untuk barang-barang yang ditemukan itu, tapi kalau aku membacakannya, pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Singkatnya, para arkeolog menemukan sekitar 5 kg emas, 1,5 kg perak, dan sekitar 3.500 perhiasan. Tak heran penemuan ini disebut sebagai Staffordshire Hoard. Museum Birmingham serta galeri seni dan museum tembikar ikut membeli seluruh koleksi ini dengan harga lebih dari 3 juta pound sterling. Pesan dalam botol adalah fenomena budaya terkenal yang sering kita lihat di film-film. Tapi ternyata metode pengawetan surat ini cukup efisien. Hal ini dibuktikan oleh gulungan laut mati. Pada tahun 1940-an, para penggembala suku Badui Arab menemukan 7 gulungan yang terdapat dalam guci tanah liat di sebuah gua. Gulungan-gulungan ini diperkirakan berusia sekitar 2000 tahun. Namun, naskah-naskah ini hanyalah awal dari sejumlah penemuan besar lainnya. Suku Badui menjual naskah-naskah ini, tapi orang-orang terus menemukan lebih banyak lagi. Penemuan terakhir terjadi pada tahun 2021, dan siapa tahu mungkin masih banyak lagi yang bisa ditemukan.
Karya seni lain yang baru-baru ini ditemukan di sebuah gua adalah cangkang yang dilukis. Fosil ini ditemukan di Italia Utara dan para ilmuwan percaya bahwa fosil-fosil seperti itu dikumpulkan oleh Neanderthal. Penemuan ini menarik karena suatu alasan. Neanderthal diyakini sangat primitif, tapi cangkang ini membuktikan sebaliknya. Pada tahun 2004, Robert Machel, seorang profesor arkeologi, mendengar tentang sebuah situs aneh yang tersembunyi di hutan di pegunungan North Shore, British Columbia. Robert tahu bahwa beberapa kaleng tua dan bilah gergaji telah ditemukan di sana. Tempat ini diyakini sebagai semacam kamp penebangan kayu, tapi penggalian menyeluruh yang memakan waktu 14 tahun untuk menyelesaikannya mengungkapkan sesuatu yang berbeda. Ternyata tempat itu bukanlah kamp penebangan kayu, melainkan sebuah pemukiman Jepang yang telah lama hilang. Para arkeolog menemukan sekitar 1.000 benda, seperti mangkuk nasi berwarna putih dan biru, teko, jam tangan saku, botol sake, dan kancing. Keramik-keramik tersebut tidak terawat dengan baik, jadi mereka hanya menemukan ratusan fragmen. Dalam salah satu wawancaranya, Robert menyebutkan bahwa mereka juga menemukan sisa-sisa pemandian. Komunitas yang tinggal di sana cukup kecil, karena hanya ada sekitar 14 rumah yang ditemukan. Para ilmuwan percaya bahwa mereka pasti tinggal di sana secara rahasia. Orang-orang mengubah preferensinya selama berabad-abad. Mode tentu saja telah berubah, begitu juga dengan rumah kita. Belum lagi dengan teknologi kita, tapi ada satu hal yang tidak berubah, kecintaan kita pada makanan. Para ilmuwan berhasil menemukan beberapa contoh tertua dari makanan favorit manusia. Mereka memeriksa beberapa tembikar kuno dan berhasil menemukan jejak makanan yang paling digemari sejak sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Dan coba tebak makanan apa itu? Bukan pizza atau pasta, tapi minyak zaitun. Dan masih ada lagi, para peneliti dari Mesir menemukan suatu zat kental di dalam tembikar kuno yang ternyata adalah keju. Keju ini berasal dari abad ke-13 sebelum Masehi. Baunya mungkin sudah tidak enak karena keju tersebut diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun dan penuh dengan bakteri. Tapi fakta kerennya, keju ini pasti sangat lezat. Setelah menelitinya, para ilmuwan sampai pada kesimpulan bahwa keju ini dimasak dengan berbagai macam susu. Mereka mengklaim bahwa orang-orang zaman dahulu menggunakan campuran susu sapi dan susu domba atau kambing. Kamu mungkin berpikir, hey, tadi kamu nyebutin soal minyak zaitun dan keju. Kalau roti gimana? Tentu saja, roti tidak dapat dipisahkan dari hampir semua budaya. Dan setiap orang memiliki jenis roti sendiri. Dan ada bukti ilmiah bahwa roti adalah salah satu makanan pertama yang dipelajari manusia saat belajar memasak. Sekelompok arkeolog menemukan beberapa roti yang berusia lebih dari 14.000 tahun. Tepatnya 14.400 tahun. Yang aneh adalah bahwa orang-orang pada masa itu belum mengenal pertanian. Mereka adalah pemburu. Dan secara teknis, roti tua ini mengalahkan usia pertanian hingga 4.000 tahun. Ya, masih banyak yang harus dipelajari tentang dunia kuno. Here comes the... bukan The Sun ataupun lagu The Beatles. Tapi aku kasih fakta bonus ya. Dan benar, ini tentang The Beatles. Ya, aku tahu, The Beatles bukanlah band baru. Band ini dibentuk pada tahun 1960. Tapi nggak semua fakta harus berusia ribuan tahun untuk bisa keren kan? Pada tahun 1966, The Beatles melakukan penampilan langsung lagu mereka yang berjudul Paperback Writer di program TV Top of the Pops. Entah bagaimana, BBC tidak merekam penampilan tersebut. Dan semua penggemar yakin bahwa rekamannya hilang. Ternyata tidak loh. Nyatanya David Chandler, seorang penggemar The Beatles, merekam pertunjukan tersebut dengan kamera pribadinya. Rekaman itu sudah lama terlupakan dan disimpan di loteng selama bertahun-tahun. Lalu, rekaman itu ditemukan kembali pada tahun 2019. Itu penemuan yang lumayan keren sih.